memuji Tuhan, tetap semangat dalam menghadapi masalah. Tetap saya akan memberi kamu dalam iman, tetap kita akan sembahyang selalu, tetap kita berharap kepada Tuhan. Kita tenang, kita berdoa, mari kita satu hati, kita meminta pertolongan dari Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih Engkau telah mempertemukan kami pada pagi hari ini di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di mana lebih orang berkumpul untuk menyebut nama-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan Yesus kami memohon, Engkau tambahkan iman bagi kami, dan Engkau tumbuhkan iman yang kami miliki, agar kami selalu setia dan taat dan percaya kepada Allah Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu telah hadir bersama kami, Roh Kudus-Mu telah menghibur kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah beserta kita semua. Amin. Ya, firman yang kita ambil pada pagi hari ini terpilih dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kita akan bacakan sama-sama tentang firman yang kita peroleh pada pagi hari ini dengan perikop manusia baru. Lihat di ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi ini firman ini pagi Dia kasih kepada kita. Mau melakukan segala apa saja, kita harus mengucap nama Tuhan Yesus. Mau melakukan apa saja. Kamu semua sekarang di sini dalam posisi terkurung semua, status sebagai tahanan. Saatnya untuk kamu hadapi masalah yang kamu perbuat sendiri. Jadi ingat baik-baik, suatu masalah harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Bagaimana cara menghadapi suatu masalah? Minta pertolongan dari Tuhan. Selalu dan selalu minta pertolongan dari Tuhan. Jangan berharap kemampuan diri sendiri. Jangan mengharapkan hanya kemampuan dari manusia. Jangan hanya berharap kepada pengetahuan. Ya, sampai nanti ada pakai pengacara banyak-banyak, terakhir tidak mau berharap kepada Tuhan. Karena rasa uang ada banyak, tidak mau berharap kepada Tuhan. Karena keluarga ada di mana-mana, tidak mau berharap kepada Tuhan. Tetapi yang pertama, tetapi nomor satu, kita berharap kepada Tuhan untuk menghadapi masalah masing-masing. Di saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan kasih petunjuk. Di saat Tuhan kasih petunjuk, pasti kasih petunjuk untuk kebaikan. Ingat, kalau dikirim pengacara untuk ajar kamu untuk tipu, itu bukan utusan dari Tuhan. Yang namanya utusan dari Tuhan itu dikirim sesuatu untuk baik. Ingat. Kalau keluarga datang untuk menghasut ini itu, datang untuk berubah keterangan, datang untuk putar balik keterangan, itu berarti bukan Tuhan yang utus dia. Itu iblis yang ambil kesempatan melalui keluarga. Jadi ingat baik-baik ya. Ya, sampai kita pakai pembela 10 orang, kita pakai pembela 5 orang, kita beranggap bahwa oh ini nanti bantu saya, ini akan tolong saya. Terakhir lupa Tuhan. Dan saya tekankan lagi, jika dalam menghadapi masalah masing-masing, ada pakai pengacara, tapi pengacara datang mengajarkan untuk kebohongan, berarti itu bukan utusan dari Tuhan. Tapi itu iblis ambil kesempatan melalui pengacara. Iblis memperdaya kamu melalui pengacara supaya kamu tetap tersesat. Yang namanya kalau Tuhan yang utus, berarti dia utus orang untuk datang membantu kamu. Yang namanya membantu, berarti salah satunya adalah membantu kamu untuk jujur. Untuk jujur di saat memberikan keterangan di polisi,
untuk jujur saat memberikan keterangan di kejaksaan, untuk jujur saat memberikan keterangan di persidangan di depan hakim. Ingat itu. Ada keluarga pun demikian, dan sampai keluarga datang hanya untuk ajar kamu untuk menipu, untuk menyangkal dengan kebenaran, untuk mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan, untuk membelokkan kebenaran. Hati-hati, itu yang bisa dapat kesempatan melalui keluarga. Jadi saya saran sebaiknya dalam menghadapi masalah, ingat, hadapi masalah andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan berarti harus jujur di saat memberikan keterangan. Kalau di Yakobus 5 ayat 12, dia mengingatkan kepada kita begini, jangan kamu bersumpah demi surga atau bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Di surat Yakobus ada ingatkan kepada kita begitu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi saat kamu kasih keterangan, ingat. Kalau belum benar melakukan, bilang ya. Kalau tidak melakukan, kita bilang tidak. Cerita kronologis juga begitu. Cerita sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan buat lain, cerita lain. Hati-hati. Itu hati-hati. Di saat kamu ini kasih keterangan yang berbelit-belit, buat pusing hakim, hakim tanya lain, jawab lain. Sahabat terjaksa tanya lain, jawab lain. Di saat polisi kasih ambil keterangan, tanya lain, jawab lain. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Hati-hati. Walaupun kita uang banyak, walaupun kita kenalan banyak, walaupun kita pakai pengacara banyak, hati-hati kalau Tuhan yang bertindak. Hati-hati. Jadi sebaiknya dalam menghadapi masalah, kamu serahkan kamu segala permasalahan kepada Tuhan. Di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 itu, dia berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara engkau. Serahkan segala persoalan yang kamu takut-takut, serahkan kepada Tuhan. Kamu persoalan, serahkan kepada Tuhan. Buat apa kamu ragu dan kamu bermasalah? Tadi saya bilang di awal, toh masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Jadi kamu harus serahkan kekhawatiran. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan gelisah. Serahkan ini persoalan ke dalam tangan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah bersalah. Kesalahan saya ini, makanya saya diproses di tempat ini. Sebelum ini masalah juga Tuhan, saya buat banyak masalah. Hanya baru ketahuan yang ini kali. Sebelum ini masalah juga Tuhan, saya tidak taat kepada Tuhan. Hari Minggu saya tidak pergi gereja, malam saya tidak sembahyang. Ada ibadah lingkungan saya tidak ikut. Sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Saat sekarang kau mengakui kamu perbuatan. Selama kamu ditahan sini, tiap hari membuat apa? Koreksi kamu diri kembali, koreksi kamu diri. Supaya kamu jangan tersesat terus. Saya tidak keluar dari tempat. Saya telah menjalani sidang. Saya telah menjalani hukuman di rutan ke Semenanu. Kamu sudah ada perubahan. Makanya di firman ini pagi saya angkat ini di surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 dengan perikop manusia lagi. Jadi saya harapkan di sini tetap tekun dalam doa. Saya telah diserahkan ke kejaksaan, tetap tekun dalam doa. Dalam menjalani persidangan, tetap tekun dalam doa. Saat mendapat putusan, berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah kasih saya hukuman setimpal dengan setiap perbuatan. Harus begitu, gentle. Karena di Mazmur 91 ayat 14 bunyi demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau kita kenal nama Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Nah kalau kita kenal, mesti ada keseimbangan. Bagaimana kita kenal tapi kita masih menipu, itu kira-kira bagaimana? Itu yang namanya kenal atau tidak? Bagaimana kita kenal tapi masih berkeras hati untuk tidak percaya kepada Tuhan?
Bagaimana kita kenal dengan Tuhan Allah, tapi kita pun perbuatan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa manusia ini semua orang berdosa, tapi kita harus berusaha untuk mencari kekudusan. Kita berusaha untuk mencari kebenaran, selalu berusaha dalam hidup. Jangan kita selalu dikuasai oleh kuasa jahat. Jangan kita kasih kesempatan iblis untuk menguasai kita punya hidup sehari-hari. Ingat, di Mazmur 90, di Mazmur pasal 91 ayat 15, dia berbunyi demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Bila ia berseru kepadaku. Jika kamu semua di sini menghadapi masalah masing-masing, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kamu. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Tuhan akan menyertai kamu dalam menghadapi masalah. Ingat, aku akan meluputkan dia dan memuliakan dia. Makanya kita baca firman yang kita peroleh di pagi dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 17. Dia perikopnya tentang manusia baru. Kita dituntut untuk manusia baru, menjadi manusia baru. Di ayat yang ke-17 tadi kita sudah baca sama-sama. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dengan mengucap dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu diingatkan kepada kita harus ada keseimbangan perkataan dengan perbuatan. Sama halnya dengan kamu semua yang ada di sini, memberikan kesaksian, keterangan harus sesuai dengan perbuatan telah kamu lakukan. Jangan tipu-tipu. Kamu boleh tipu manusia, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Ingat, mata manusia terbatas. Saat terang kita bisa lihat, saat gelap kita bisa tidak lihat. Tapi Tuhan bisa melihat semuanya. Di sisi gelap kita pun di mana saja Tuhan bisa tahu. Ingat. Om keris hanya bisa lihat sekung bagian muka kalau sesaat berdiri begini. Kalau Tuhan bisa lihat sekung muka sampai sekung belakang, itu bedanya kita dengan Tuhan. Om lurus hanya bisa lihat sekung muka, tapi Tuhan bisa lihat sekung muka dan sekung hati. Ingat, kamu sembunyikan apa, kamu sembunyikan perkara apa, Tuhan akan tetap tahu. Jadi percaya firman yang kita baca ini pagi, kamu jangan patah semangat. Kamu tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Di sini sudah saatnya bukan tempat untuk dihukum, tapi tempat untuk merubah kamu. Di sini bukan tempat untuk menghukum kamu. Di sini tempat untuk memperbaiki kamu. Ingat, saya tanya kamu satu hal, saya kasih suatu contoh. Kalau kita kredit motor, masih ada angsuran yang lebih enak atau sudah lunas yang lebih enak? Lunas. Sudah lunas yang lebih enak toh? Ya. Jadi kamu tidak lunasi ini perkara, kamu tidak selesai ini perkara, berarti kamu masih terbeban. Di mana-mana kita kredit motor, selain kita belum lunas, kita belum tenang. Kerja tidak tenang, mau sana kerja juga tidak nyaman. Tapi kalau sudah lunas, berarti kita rasa beban berat selesai. Kita rasa di kita pundak ini sudah ringan. Yang saya sampaikan kepada kamu, ingat, berusaha supaya lunasi hutang yang ada, berusaha supaya lunasi ini perkara yang ada. Yang berupaya untuk kekeluargaan, tetap berupaya. Yang upaya kekeluargaan tapi tidak berhasil, beranikan diri untuk diproses lanjut sampai ke pengadilan. Harus siap bahwa saya siap untuk menjalani ini masalah. Sampai ke Tuhan, sudah saatnya Tuhan membenahi saya sendiri. Sudah saatnya saya berbuka hati, Tuhan yang bertindak atas saya hidup. Karena saya tahu selama ini saya tidak dekat dengan Tuhan. Saya tahu selama ini saya tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Selama ini orang tahu saya orang Kristen, tapi saya tidak pernah berdoa. Orang tahu saya orang Kristen, tapi saya tidak pernah masuk gereja. Orang tahu saya orang Kristen, tapi saya tidak melakukan hal kasar. Ini saatnya kamu dibentuk kembali. Ingat, jangan patah semangat, jangan putus asa. Karena Alkitab sudah mengingatkan kepada kita di Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesatan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Setelah Tuhan meluputkan kita, Tuhan memuliakan kita.
Di saat Tuhan memulihkan kita, kamu lihat sedikit hasil. Hasilnya tidak akan mengecewakan. Ingat. Jadi kamu ingat di saat Tuhan memulihkan kita, berarti itu hasil tidak mengecewakan. Pasti yang ada kita berterima kasih banyak dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ini renungan saya bawa di pagi. Kiranya ini renungan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat disimpan dalam hati dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.